Dengan waktu saja, ini kami langsung akan mempresentasikan yaitu tentang isu budaya daerah Kabupaten Pati. Dan untuk ini anggotanya yaitu satu Bapak Kiswara, yang kedua adalah Ibu Nur Cayati, yang ketiga Bu Rizka Kamindra, dan saya sendiri Esti Rahayu. Untuk presentasi kami serahkan ke Bu Rizka Kamindra. Monggo Bu Rizka. Terima kasih Bu Esti. Jadi untuk aset yang kami miliki di Kabupaten Pati, yang pertama adalah aset manusia. Kami bedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, cleaning service, dan security. Lalu untuk aset eksternalnya, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat yang memiliki kecakapan beragam dan kemampuan wirausaha. Kalau di Pati itu banyak ya Pak Das dan teman-teman, ada batik dan juga kuliner bandeng presto itu, atau juga kepala manyung. Untuk aset sosial meliputi kepala sekolah, kelompok kerja guru untuk SD, lalu beragam komunitas di masyarakat, baik organisasi sosial dan organisasi keagamaan, lalu hubungan sosial yang baik dengan berbagai aspek atau komponen sosial. Untuk aset fisik, kami memiliki arus transportasi memadai, yaitu jalanan yang bagus, yaitu jalanan kami memiliki di daerah Pantura. Lalu sarana keagamaan, tempat ibadah yang baik, pasokan listrik cukup, sarana olahraga, tempat hiburan dan perbelanjaan, sumber air bersih, dan lalu yang tak lupa yang bisa mengantar kita CGP untuk melaksanakan LMS, yaitu jaringan internet yang stabil ya. Kemudian yang keempat adalah aset lingkungan alam, yaitu meliputi lingkungan yang aman, letak geografis di dataran rendah, lalu jauh dari keramaian, tetapi banyak sumber-sumber belajar dari alam. Misalkan kami ada pantai, pegunungan, maupun danau buatan. Lalu termasuk juga zona aman bencana. Lanjut, yang kelima adalah aset finansial. Aset finansial ini meliputi banyaknya yayasan yang peduli dengan kegiatan pendidikan, baik yayasan yang bergerak di pendidikan maupun yayasan di luar pendidikan tetapi membantu. Kemudian dana dari keuntungan usaha sekolah. Kalau di SMP kami dulu sempat memiliki ini kolam lele yang nanti hasilnya dapat dijual. Kemudian juga dari kegiatan mapel prakarya kami memiliki hasil produk berupa telur asin yang anak-anak sendiri yang membuatnya. Kemudian sumbangan dari masyarakat dan hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri. Kalau di daerah kami itu ada pabrik gula yang sangat besar, pabrik gula Trangkil itu juga banyak menyumbangkan ke kami, baik berupa alat-alat prokes seperti termogan, seperti itu. Lalu aset politik meliputi pemerintah daerah yang tanggap, lalu banyaknya organisasi politik yang peduli akan pendidikan, kemudian regulasi baik dari pemerintah pusat maupun Pemda yang mendukung pengembangan dunia pendidikan. Yang terakhir tapi nggak kalah penting adalah aset agama dan budaya. Di Pati ini banyak lembaga keagamaan yang saling bersinergi ya, tidak bentrok. Kemudian terjaganya cagar budaya dan adat istiadat. Cagar budaya bisa kita saksikan di ini berupa peninggalan masa lalu seperti pintu Majapahit, lalu juga bangunan-bangunan seperti SMA 1 Pati yang merupakan cagar budaya, lalu di depannya juga yang sekarang digunakan sebagai Capdin Jawa Tengah 3, itu juga cagar budaya dengan pilar-pilarnya yang besar. Lalu untuk yang ketiga adalah organisasi keagamaan dan yang terakhir kearifan lokal. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator, silakan kepada Bu
Terima kasih Bu Rizka atas presentasinya. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu guru yang mungkin akan menambahkan atau mungkin akan bertanya, silakan bisa. Ada Bu Reno sudah mengangkat tangan. Monggo langsung saja ya Bu Reno. Terima kasih Bu Esti dan kelompok DIT dan memberi kesempatan saya ingin bertanya tentang aset fisik. Tapi kalau tidak salah ada tempat hiburan dan perbelanjaan lengkap ya Bu? Iya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu tempat hiburan itu dan bagaimana cara sebagai aset atau kekuatan yang terima kasih. Bu Erva, tolong dimut Bu Erva, tolong. Ada yang lain? Atau kalau tidak langsung dijawab dulu Pak Kis atau Bunga, monggo. Pak Kis mungkin mau menjawab atau saya? Monggo Bunga. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Reno, yaitu bagaimana tempat hiburan itu dapat dilihat sebagai aset yang mendukung sekolah ya. Jadi tempat hiburan itu kan luas sekali dan beragam. Ada yang hiburan yang positif, ada yang negatif gitu kan. Kalau yang positif misalnya kan tempat-tempat wisata itu kan juga tempat hiburan, di mana wisata-wisata alam ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Misalnya pantai gitu kan, di pantai itu anak bisa melakukan kegiatan misalnya bersih sampah di pantai. Ini pernah saya lakukan dengan anak-anak dan ini adalah pembelajaran tentang menjaga lingkungan ya gitu. Kemudian untuk tempat-tempat hiburan yang negatif, mohon maaf ya, misalnya ada tempat hiburan negatif di Kabupaten Pati, maka ini juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar di mana anak tidak datang secara langsung, tapi mungkin guru itu mendeskripsikan tempat itu, kemudian bagaimana siswa itu menganalisis itu, menurut pendapat mereka bagaimana, terus bagaimana cara mengatasinya atau solusinya. Jadi tempat hiburan negatif sebagai sumber belajar. Seperti itu mungkin Bu Reno, jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Reno? Yang tadi pusat perbelanjaan pripun Bu? Yang perbelanjaan lengkap. Kalau untuk pusat perbelanjaan lengkap ya, saya tambahkan Oh iya. Pusat perbelanjaan ini bisa misalnya sekolah itu mengadakan kerjasama dengan pusat perbelanjaan itu, misalnya menjual produk-produk yang memang itu adalah layak jual gitu ya. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai tempat belajar, misalnya adalah untuk mata pelajaran IPS pada bidang apa ya, mungkin transaksi atau apalah, guru IPS yang lebih paham begitu Bu. Begitu Bu Reno? Ya, terima kasih Bu Nur dan Iya. 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 Sama-sama Bu. Sama-sama Bu Reno. Untuk yang lain, monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang menanyakan lagi, maka dari kelompok kami, kelompok 3, mengakhiri presentasi untuk sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi ini apa